kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada ingin pertanyaan. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa ada itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren. Gambar. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya seperti itu. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Apa benar katanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu berakhir? Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk anak-anak sih. So far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dan kompak. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik.
baik saja. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Andre, mungkin anak-anak udah bisa Responnya mau ikut seperti apa? siapa? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya. Kalau itu yang sekarang fokusnya di anak-anak sudah ngerti ya. Anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka kayaknya sih kita belum sampai ke arah sana, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Pak Eri ini bisa kemana. Yang akan keluar nanti siapa? Nggak ada yang keluar. Eh, Bisa rumah mungkin dari situ. pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar. Mungkin boleh di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah, tahunan lebih ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ini untuk kebaikan semua sih, ya, kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggalnya nanti dia di sana. Jadi saya berangkat bareng lah rame-rame. Tujuan memang untuk mengantar anak. Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada. Wah, saya nggak tahu deh. Dia foto satu dia. Ah, kamu kepo deh. kalau gabung sama dia. Enggak ada urusan di situ. Diambil itu. Mungkin bisa tadi kan udah saya jelasin. Ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling membahas. Ya cuma mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Sering berantem sering. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem berbeda pendapat dan hasil itu suatu hal yang wajar sih. Eh, enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Lebih, Itu dari Zaman OPJ ya. ya bisa jadi. Nah, orang OPJ nih tahu nih. Pasti semua nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Enggak dong. Justru saya harus sibuk, kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan ya, Setahun bertahan. saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Oke. Ya wartawan ya udah ya. Suara siapa sih itu? Alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Kak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport. Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan. Anak-anak sih anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua sini. Nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat semua. Psikologis mungkin. Enggak. Insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang kuat. Ini juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti mungkin sama mama akan saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah, ini Mas Uli juga dari
kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara apa? Ya, jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya, saya pun juga begitu. Kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget. Jadi ya makanya saya serahkan ke kuasa hukum. Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan. Kalau pernikah memang enggak. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pernikahan. Karena buat saya, harta saya ya buat istri, ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki. Kalau harta istri, pengennya sih buat saya juga. Rata-rata. belum ada. Nah. Oke, terima kasih ya. Apanya? Kami sama Sule memang selalu saling dalam hal apa. Makasih ya. Teman-teman, sehat-sehat semuanya. Terima kasih.